Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Republik Murah. Semoga teman-teman semua sehat-sehat semua ya. Dan jangan lupa selalu pakai masker dan tetap menjaga jarak. Karena dengan menjaga jarak kita dapat mencegah penularan COVID-19. Oke, kali ini di video ini saya akan membahas mengenai hosting domain dan website yang mungkin sering kalian dengar dan sering disebut-sebut oleh orang-orang. Dan apa sih kegunaan hosting tersebut? Mari kita simak. Salah satu hal yang terpenting dalam membuat website adalah memiliki domain dan hosting. Sebenarnya hosting itu apa sih? Apa hubungannya dengan website? Hingga menjadi hal yang cukup penting. Banyak teman-teman saya bertanya, saya ingin membuat website, mengapa harus punya domain dan hosting sih? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang sering ada di pikiran kamu. Hal tersebut sangatlah wajar, karena hal ini agak sedikit teknis. Apalagi bagi beberapa orang yang tidak biasa dengan website dan internet. Untuk itu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian hosting, hubungannya dengan domain dan website, serta beberapa yang berkaitan dengan hosting. Let's check it out! Berbicara tentang hosting, hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Oke? Web hosting adalah suatu layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi, gambar, video, dan beberapa konten lainnya yang akan diakses melalui sebuah website. Oke, sekarang coba bayangkan kamu membuka sebuah website di layar komputer atau smartphone Anda. Pernahkah kamu berpikir, di mana sih letak website tersebut disimpan? Di mana sebenarnya gambar skrip website itu diletakkan? Nah, semua skrip website disimpan dalam suatu tempat yang disebut dengan yang namanya hosting. Jadi, pengertian hosting adalah suatu lokasi untuk menyimpan file website. Sampai sini sudah agak ada pencerahan kan? Website dianggap sebagai sebuah bangunan, oke? Bangunan tersebut akan didirikan pada kafling sebuah tanah yang sudah dipetak-petakan dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, sepetak tanah tersebut dapat disebut hosting. Oke, saya ulangin ya. Lebih mudahnya begini. Website dianggap sebagai sebuah bangunan. Bangunan tersebut akan didirikan pada kafling tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu. Sepetak tanah tersebut dapat disebut hosting. Lalu apa itu domain? Domain adalah alamat dari bangunan tersebut atau website. Domain akan menuntun pengunjung untuk menuju ke sepetak tanah atau hosting yang sudah didirikan menjadi suatu bangunan yang kita namakan di sini website. Lalu apa bentuk real hosting itu? Hosting adalah sebuah server dengan teknologi terbaik. Hosting disediakan oleh sebuah penyedia jasa layanan hosting seperti halnya Republik Murah. Bisa cek di sini di republikmurah.com untuk keterangan lebih detailnya. Ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu share hosting, dedicated hosting, VPS, yang biasa banyak orang sebut-sebut itu VPS itu sebenarnya
singkatan dari Virtual Private Server. Biasanya untuk website standar hanya menggunakan shared hosting saja. Sedangkan domain biasanya berbentuk nama domain beserta ekstensinya. Misalnya republikmurah.com, ruanghosting.com, dan sebagainya. Ada beragam ekstensi domain seperti .com, .id, .space, .net, .co.id, dan masih banyak lagi yang bisa kamu pilih. Oke, apa sih yang dilakukan dengan hosting tersebut? Setelah pengertian hosting yang kamu pahami tadi, sekarang saatnya kamu ketahui apa saja yang bisa dilakukan dengan yang namanya hosting. Oke, hosting. Jangan salah. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah membuat website. Setelah memiliki hosting, kamu dapat membuat website impian yang kamu idam-idamkan. Website dapat disimpan dan diletakkan dalam server hosting. Kamu bisa membuat website dari nol ataupun membuat website dengan fitur yang namanya layanan Softaculous. Seperti itulah pokoknya. Tulisannya seperti yang di bawah ini. Mudah-mudahan saya nggak salah menyebutkannya. Dengan menggunakan layanan Softaculous ini, kita dapat membuat website dengan hanya beberapa kali klik. Sebagai contoh, kita ingin membuat website e-commerce, website company profile, atau yang lainnya. Oke, yang kedua adalah membuat toko online. Biasanya, setelah pengertian hosting diketahui oleh customer, ada banyak pertanyaan kepada tim support tentang cara membuat toko online. Nah, memang toko online menjadi salah satu yang diinginkan para pelaku bisnis online sekarang. Atau sampai beberapa tahun ke depan, itu masih banyak diminati. Dengan adanya toko online, bisnis mereka menjadi lebih dikenal publik. Semakin banyak masyarakat yang tahu produk yang mereka jual, semakin banyak revenue yang akan didapat. Untuk membuat toko online sendiri, saya akan membahas di video lainnya di channel Republik Murah. Di video lainnya, silakan ikuti terus dengan mensubscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini. Dan satu lagi, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.